Halo dokter, review lagi yuk. Apa aja sih yang harus dilakukan kalau ketemu kasus shock anafilaksis? Shock anafilaksis adalah kondisi kegawat daruratan dari suatu alergi yang berpotensi mengancam jiwa akibat reaksi hipersensitivitas sistemik. Penyebabnya bisa dari berbagai hal. Yang paling umum biasanya dari makanan dan obat. Tapi bisa juga dari sengatan serangga, zat kontras, lateks, atau bisa saja terjadi secara idiopatik. Gejala yang muncul bisa urtikaria, bengkak pada bibir, lidah, dan uvula, mata pasien menjadi berair atau gatal, mual muntah, dan setidaknya tuh satu dari gangguan pernapasan, bisa jadi dyspnea, mengi, bronkospasme, stridor, hipoksia, atau penurunan tekanan darah yang ditunjukkan dengan pingsan, kejang, dan kebingungan. Pada kondisi ini, pasien harus segera ditangani dengan tepat dan cepat. Jadi, penting banget untuk kita tahu cara kasih pertolongan pertamanya. Sebelum lanjut, udah pada tahu belum kalau Alamedica sekarang terbuka untuk mahasiswa loh. Banyak artikel kesehatan mulai dari CMI, penyakit, obat, tindakan medis, sampai ke jurnal-jurnal yang bisa dokter baca. Tunggu apa lagi? Yuk download dan daftar sekarang! Umumnya, pasien mengeluh gatal-gatal, pusing, mual, atau bahkan sulit bernapas setelah pemberian obat. Misalnya setelah vaksinasi, segera ambil epinefrin atau adrenalin. Baringkan pasien, lalu cek nadi dan napas pasien ya. Suntikan epinefrin segera di otot vastus lateralis pada pasien. Jangan pusing dengan upaya melepas celana pasien. Nah, sekarang yuk kita bahas langkah demi langkah. Oke, jika pasien kita menunjukkan reaksi anafilaksis, segera stop pemberian obat atau zat pemicu alergi, seperti menghentikan dan melepas infus untuk kasus anafilaksis akibat reaksi obat, atau melepas penyengat untuk kasus sengatan lebah. Next adalah segera memberikan epinefrin. Jadi, panggil bantuan dan minta seseorang untuk mengambil dan menyiapkan epinefrin. Bersamaan dengan itu, cek nadi pasien. Nah, kalau tindakan mengangkat kedua kaki agar lebih tinggi dari jantung, bukan utama ya. Soalnya posisi tersebut hanya memberikan efek peningkatan tekanan darah sebentar saja, tetapi malah berisiko memperlambat pemberian epinefrin. Oke, kalau denyut nadi masih ada dan telah diberikan epinefrin IM, berikan oksigen dan longgarkan atau lepaskan kancing baju dan celana pasien. Lalu, pasang akses IV. Kalau tidak ada denyut nadi, lakukan RJP ya dok. Iya, mulai dari circulation, airway, dan breathing. Pemberian epinefrin. Ingat ya, epinefrin 1:1000 harus secepat mungkin disuntikan ke pasien sebelum melakukan tindakan lainnya. Pemberiannya secara intramuskular, biasanya pada otot vastus lateralis paha pasien dengan dosis 0,5 mg per injeksi untuk orang dewasa atau 0,01 mg per kilogram berat badan per injeksi untuk anak-anak. Jadi, epinefrin 1:1000 ini dikemas di dalam vial 1 ml seperti ini. Kita siapkan 0,5 ml tanpa perlu pengenceran ya, lalu berikan ke pasien di lateral paha. Setelah penyuntikan epinefrin, pantau kondisi pasien. Kalau dalam waktu 5 menit, tekanan darah masih juga rendah, atau misal sesak maupun mengi juga masih berlanjut, ulangi injeksi epinefrin 0,5 mg secara IM dan pasang IV 2 jalur. Terus, periksa lagi kondisi pasien. Kalau masih ada gejala, mulai kasih epinefrin secara IV dan beri juga bolus cairan infus. Epinefrin IV bisa diberikan melalui jalur perifer di vena yang paling proksimal, biasanya di fossa cavity. Oh iya, sebelum memberikan epinefrin IV, pastikan sudah diflush terlebih dahulu ya, untuk memastikan cairan tidak akan ekstravasasi. Pemberian epinefrin secara IV dengan infus ini, caranya dengan memasukkan 0,5 ml epinefrin 1:1000 ke dalam 500 ml cairan IV. Bisa pakai cairan normal salin, dextrose 5%, atau ringan laktat. Dengan gini, kita akan punya larutan epinefrin 1 mikrogram per mililiter. Lalu, dosis pemberiannya dimulai dari 5 ml per kilogram per jam. Untuk pasien dewasa bisa sekitar 300 hingga 500 ml per jam. Nah, sampai berapa lama sih pemantauannya? Jadi, kondisi anafilaksis ini punya risiko adanya gejala yang memanjang dan berulang. Umumnya, pasien yang mengalami pemulihan yang baik setelah satu dosis epinefrin IM itu diobservasi selama 4 jam setelah pemberian dosis epinefrin terakhir. Tapi, untuk pasien yang gejalanya masih berlangsung dan membutuhkan epinefrin IV akan memerlukan perawatan di ICU. Sip! Ingat ya, langkah pertama, kedua, dan ketiga dalam pertolongan pertama shock anafilaksis adalah epinefrin, epinefrin, dan epinefrin. 1:1000, 0,5 ml IM. Untuk tahu lebih detailnya, bisa baca di artikel Alamedica ya. Linknya ada di description box di bawah. Semoga video ini bermanfaat ya dok. Jangan lupa untuk like dan share video ini dan share ke teman-teman sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alamedica dan nyalain lonceng notifikasinya supaya dokter bisa selalu up to date sama video-video Alamedica selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alamedica!